Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kita junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita sama-sama telah berkumpul setelah sholat isya, sebagaimana yang telah biasa kita lakukan setiap 2 minggu sekali. Kita adakan pengajian rutinitas kita, dan insyaallah alhamdulillah harusnya kita Al-Mukarram Muhammad Nadir LCMA telah hadir di hadapan kita, dan sebentar lagi akan menyampaikan tausiahnya. Insyaallah akan apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz kita dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk tidak memperpanjang mukadimah dan mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka pengajian kita pada malam hari ini dengan ucapan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allamana Allahu bi'ulumin nafi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa khaliqul haqqul mubin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirul hadirat jamaah yang Allah muliakan, kembali kita untuk bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. As'adun nas yaumil qiyamah bi syafaati man shalla alaihi salatan. Kata Nabi, umat aku yang paling bahagia nanti di hari kiamat, umat aku yang berhak mendapatkan syafaat aku. Kata Nabi, mereka adalah umat aku yang senantiasa membasahi lidahnya dengan bersolawat. Maka dalam hal ini saya mengajak untuk kita semua berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, pada Jumat ini kita mencoba untuk melanjuti kajian kita pada minggu keempat. Minggu keempat kan? Yang kemarin, minggu keempat kan? Jumat minggu keempat apa ketiga? Keempat. Minggu keempat. Kita lihat kemarin pada bulan yang lalu tentang tolak, ya kan?
tentang tolak atau tentang talak. Di kali ini ada sub pembagian dia tentang yang juga penting untuk kita suami istri mengetahuinya. Justru malam ini yang ingin saya sampaikan lebih sangat, lebih vulgar dari yang saya sampaikan di bulan yang lalu. Karena masalah malam ini yang saya sampaikan adalah kebanyakan menjadi sebab problem letaknya rumah tangga. Bahkan malam ini saya sampaikan temanya salah satu menjadi sebab banyaknya perselingkuhan. Penting gak ini temanya? Penting ya. Kalau ada yang di bawah umur, Ali, umur berapa Ali? Umur berapa? ya untuk persiapannya kan. Apa itu tema kita? Tema kita hari ini tentang membahas kupas tuntas tentang al-jima. Al-jima tentang jima. Ya, al-jima. Tahu apa itu jima, Pak? Tahu ya? Jadi nanti kalau senyum-senyum jangan tahan-tahan, ketawa aja. Atau nanti ada yang lebih vulgar lagi pembahasannya ya. Karena ini fikih. Fikih ini ya cuma vulgarnya ilmu kedokteran, fikih juga ikut dalam hal itu. Jadi nanti jangan ngantuk tak jadi nanti. Ya, karena pembahasannya insyaallah karena kita semua berpasangan dan ini menjadi inti dari sebuah pernikahan. Allah haramkan zina. Ya, solusinya ada. Yaitu nih. Jadi dilarang ada solusi. Kita ini tidak, larang aja, solusi nggak ada. Gimana? Kalau tidak, larang ada solusi. Nah, jadi sebenarnya jima ini adalah minal hukukil musytarikati bainar rajuli wal mar'ah. Jima ini adalah bagian dari hak-haknya yang sama antara suami dan istri. Artinya soal perkara jima ini ini juga merupakan hak suami dan juga merupakan haknya istri. Jadi bukan hanya semata hak jima ini dibebankan kepada si suami aja, enggak, istri juga. Dan jima ini kata para ulama wa huwa min ahamil maqasidil jawaz. Dia ini merupakan komponen-komponen yang paling penting dalam rumah tangga. Kalaulah kita mau menyusun sebuah tertib hak-hak dan kewajiban istri dan suami, itu poin utama yang paling pertama, number one-nya jima. Jima. Baru turun yang kedua, nafkah. Walaupun nafkah juga bagian dari nafkah, walaupun jima tadi bagian dari nafkah, batin juga. Tapi susunannya itu sebagai haknya nafkah, kemudian sakin tempat tinggal, dan terus ke bawah. Tapi nama pertama adalah jima. Bagian yang paling terpenting, aham, paling terpenting. Jadi semuanya penting, tapi ada yang paling terpenting. Kenapa bisa begitu? Karena dengan jima ini maka terpeliharalah keturunan manusia. Terjaga nasab dia. Apalagi nasab ini adalah sebuah nasab yang halal. Hubungan pernikahan kan halal. Jadi jelas, walaupun secara adat kita marga ada yang hilang. Kalau dia umpamanya perempuan yang marga Nainggolan nikah sama Jawa,
hilanglah marganya. Kalau tadi perempuannya tadi nenggolan, laki-lakinya jawab, hilang. Itu tak kaji. Tapi secara agama keturunan itu terpelihara, terjaga dengan jima tadi. Kenapa? Apa sebabnya dia bisa menjadi paling penting untuk ditunaikan haknya? Yang kedua, dia bisa min siyanatil din, bisa menjaga agama. Maksudnya dengan jima itu bisa terpeliharanya agama. Agama apa? Agama seseorang. Dengan dia bisa menjaga jima ini, ya, terpenuhi hak dia, tertunaikan kewajiban soal jima ini. Nah, maka agama yang melekat dalam diri orang terpelihara, terjaga. Nah, terjadi di luar sana, ya kan, penangkapan tempat prostitusi segala macam, ya kan. Apalagi nanti ketika dia sudah disidang, nampak perbuatan asusila. Siapa pelakunya? Nampak Islam kan? Nanti dia melakukannya itu tidak pakai atribut, tapi begitu mau diwawancara, sudah mau disidang, belum beda. Islam mencabuli anak orang, sekian orang. Jadi dengan adanya penghalalan jima ini suami istri, maka terjaga agama orang. Nah, makanya Bapak Ibu jamaah Allah muliakan, inilah tujuan kenapa disyariatkannya kita menikah. Yang mana nikah itu merupakan hak yang paling penting adalah jima tadi. Kemudian apa lagi manfaat? Kenapa jima itu menjadi bagian penting, yang paling penting dalam hak-hak pernikahan suami istri? Ghaddul basar, dia bisa menjaga pandangan. Jadi dengan adanya jima sebagai saluran, maka laki-laki tadi, suami tadi bisa menjaga pandangan dia. Kalau tersalurkan dengan baik, ya, tersalurkan dengan baik, tidak ditahan-tahan, sudah tidak dicegah oleh istrinya, ketika dia mau disalurkan, maka itu mata laki-laki dijamin bisa terjaga, tak tergoda kepada perempuan lain. Kemudian begitu juga perempuan tidak akan terpikat, tergoda sama laki-laki lain. Kenapa? Ketika istrinya menginginkan sebuah hak jima itu dipenuhi oleh suaminya, maka terpelihara pandangannya. Wa tahsinul farj. Kemudian apalagi yang terjaga? Kemaluan. Kemaluan suami, kemaluan perempuan terjaga, maka dia akan terpelihara. Inilah kenapa dijadikan jima ini sebagai yang utama dalam hal hak dan kewajiban antara suami dan istri. Nah, oleh karena itu, hal ini semua berdasarkan atas hadis dan dalil Al-Quran. Ya, seandainya lah Bapak Ibu, hak jima ini tertahan atau tertunda, maka jangan harap bisa utuh rumah tangga. Dijamin itu tak bisa. Nah, makanya banyak pemanfaatnya. Tahsin. Kemudian jima itu, ya, alasannya tahsinul siha, pembagusan untuk mengupgrade kesehatan. Dengan adanya kita berjima, hubungan badan, sudah, itu menyehatkan tubuh loh Bapak Ibu. Kalau untuk perempuan, pernah saya baca sebuah artikel, udah, kalau untuk perempuan ketika mereka bersama berhubungan jima, itu melancarkan darah-darah, otot-otot di rahim si perempuan tadi dan lain sebagainya. Tahsinul lisihah. Kenapa? Bi ikhrajil mani al-muhtabasi fil jismi. Kenapa bisa sehat? Kalau untuk laki-laki kenapa? Kena dengan mengeluarkan, maaf cakap, mani itu yang tertahan dalam tubuh. Jadi intipati makanan yang tersimpan dalam tubuh laki-laki tadi dikeluarkan, maka tambah sehat dia.
Justru kalau ditahan Bapak Ibu, mohon maaf saya, yang ada mengotak tuh laki-laki. Bawaannya apa? Mudah marah, menyenseng. Tahu menyenseng? Bahasa Melayu. Ya, menyenseng itu maksudnya mudah marah. Mudah marah. Kenapa? Karena tertahan hormon. Nah, jangan dia mengeluarkan, maka kata para ulama akan dia tawassatu wal i'tidal, maka sikap, tabiat, pikiran, hati laki-laki itu akan tawassut. Sifatnya akan enteng, i'tidal, kemudian lurus. Dan ketika disalurkan itu fihi sururun li nafsi, maka akan membuat jiwa bahagia. Wa insyirah li sadri, maka hati akan lapang. Betul. Muna orang kalau sudah berhubungan badan alias jima, kalau habis itu dia tak plong. Pasti plong. Surur nafs, ada kebahagiaan, kepuasan. Insyirah li sadr, ada kelapangan hati. Kenapa? Bihusulil mut'ah, karena adanya sebuah kenikmatan yang dia dapat. Cuma mungkin kadarnya berbeda ya. Laki-laki itu bagaimana, perempuan bagaimana, kita lah yang tahu mengalaminya. Udah, tapi ini bagian yang harus juga kita mengerti. Jadi kalau udah tahu beginilah sebabnya, kenapa jima ini sangat penting, maka tidak ada alasan kita untuk menolak. Kenapa perempuan menolak? Kenapa laki-laki menolak? Padahal ini juga manfaatnya untuk kedua belah pihak. Nah itu tadilah, karena tidak mengertinya sebuah ilmu terkait dengan jima. Dia pikir jima itu hanya kepuasan semata. Oleh hati ada poin-poin penting yang bisa menjadi tolak ukur utuhnya sebuah bahtera rumah tangga. Itu soal hikmah, maqasidnya, kaidah-kaidah. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu jamaah Allah muliakan, apa hukum jima? Hukumnya apa? Hukumnya ini, karena jima ini merupakan haknya istri, haknya suami juga, maka ada penitik beratan. Yang lebih ditekankan kewajibannya adalah kepada istri. Jadi kana minal wajibi ala mar'ati an la tamna'u an zawjiha in talabaha lahu fi ay waqtin. Jadi wajibnya itu bagi seorang perempuan, jangan sampai dia menolak atau enggan ketika suaminya mengajaknya untuk berhubungan badan atau jima fi ai waqtin, kapan saja, maka wajib. Selama ajakan suami itu untuk bersama, untuk berhubungan badan, untuk berjima, si istri tidak dalam keadaan haid. Kalau tidak dalam keadaan haid, maka bagaimanapun rupa istri tadi, wanginya badan istri tadi, tak peduli. Kalau sudah suami tadi ingin mau, bentangkan saja, bukakan saja aja. Itu bahasanya ya. Makanya sebenarnya agak sangar bahasanya, tapi ini supaya kita paham. Kadang perempuan begini loh, dia menolak, bukan menolak karena yang dibolehkan syariat. Istri itu boleh menolak secara syariat kapan saja. Yang pertama ketika haid. Enggak bang, stop. Pahala dia. Dah, au nifas. Udah? Au shaimatu siyamul fard, atau dia berpuasa wajib. Puasa wajib seperti puasa nazar, puasa Ramadan. Istrinya, suaminya minta di siang hari, tak boleh. Enggak boleh bang, enggak apa-apa, pahala, itu boleh pahala. Tapi kalau puasa sunnah, ibu puasa sunnah, wajib batalkan. Terima ajakan.
Serius. Ini betul. Ini bapak-bapak dia senang. Au ma'zurah bi uzrin, atau boleh juga menolak ajakan itu, ya, gugur kewajibannya ketika memang ada sesuatu keadaan yang dia uzur selain dari haid, nifas, ya, kemudian puasa wajib, seperti sakit. Kalau sakit, ya, sakitnya ini kata para ulama, tajidu ma'ahu fil jima'i musaqqatun baligha. Kalau sakit ini berdampak ketika berhubungan badan ini terasa sakit, maka boleh, tidak berdosa. Selain itu tak boleh. Gara-gara keluar dia. Pening dia. Segan dia. Oh, dia pamit dia. Iya. Oh iya. Agak segan dikit. Makanya ini penting, ya. Nah, ketika sesuatu yang didapati selain tadi haid, sakit. Nah, maka kalau sakit itu berdampak kepada hubungan badannya atau jima tadi, maka boleh, tidak berdosa si perempuan atau istri tadi menolaknya. Selain itu tak boleh. Tak boleh. Merajuk ibu bapak, datang bapak tu merayu, dah ingin berjima, ibu tolak, berdosa itu. Berdosa. Berdosa. Gara-gara tak senang, ya, tak suka, marah. Jangan hilangkan kunci surga ibu hanya gara-gara keegoan kita semata. Itu wajib yang diutamakan. Kemudian wajib juga bagi suami. Tadi kan istri, ini wajib juga bagi suami. Kapan? Ketika dia memanggil untuk mengajak kita. Soal ajakan, ya, kayaknya kalau survei membuktikan, ya, kenapa ditunjuk? Soal ajak mengajak, biasanya lebih sering itu laki-laki. Betul Pak ya? Betul kan? Atau saya salah? Kalau salah koreksi. Kalau laki-laki bilang enggak, itu bohong ya? Iya bohong ya. Perempuan tuh jarang. Kadang sebulan sekali pun belum tentu. Belum tentu. Kalau laki-laki bisa jadi dalam 3 hari itu ada, dalam 2 hari itu ada, dalam sehari itu ada. Tergantung hormon si laki-laki tadi. Makanya titik berat kewajiban ini kepada wanita. Karena kondisi tadi secara alami yang dialami oleh suami lebih banyak diminta oleh suami pada istri. Istri itu bisa gampang. Cuma bahayanya, ini bahayanya. Bahayanya Pak, kalau yang tadi si istri dia jarang meminta, tapi sekali diminta tidak dipenuhi, rawan kecenderungan dia untuk berbuat yang tak baik. Kalau laki-laki sekali marah dia tak senang, dia bisa nahan. Ini bedanya ya, bedanya. Nah, jadi hukumnya tetap wajib. Sebagai bentuk muasyiratu bil ma'ruf, sebagai bentuk ya untuk memenuhi segala kewajiban ya menghidupi istri tadi. Ini muqaddimah. Sebenarnya yang saya sampaikan adalah poin ketiga. Bukan masalah kenapa menjadi sebab jima ini poin utama dalam hak kewajiban suami istri, dan juga bukan hukum. Karena kita sudah tahu. Yang ingin saya sampaikan adalah pada malam ini adalah adabul jima. Adab-adab berhubungan badan. Ini adab. Karena ada orang muslim, dia beriman tapi dia tidak mengerti adabnya itu apa. Asal saja sembrono saja. Itu berdampak kepada nanti kita mendapati sebuah keturunan
Jadi bagus adab kita, maka nanti kita punya anak pun bagus. Jangan seperti orang kafir. Nah, ini makanya beda, ya, bedanya orang Islam dengan orang kafir dalam hubungan badan. Nah, maka Bapak Ibu jamaah Allah muliakan, itu. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan sebelum itu, saya pending dulu itu. Sebenarnya berapa kali dalam sehari kewajiban itu? Baik kepada suami maupun istri. Berapa? Hubungan badan itu berapa kali dalam sebulan? Saya bilang berapa tadi? Sehari. Silap sekali sebulan. Seminggu sekali lah kalau ingat saya. Iya. Seminggu sekali lah. Tengok. Kalau kata Imam Hambali, la yajuzu lirrajuli ayatruka jima'a imra'atihi aktaru min arba'i asyhar. Tidak boleh bagi seorang suami untuk tidak menjimai istrinya lebih dari 4 bulan. Sudah batas maksimal. Jadi udah 4 bulan tak dia jima istri dia, maka sudah ilah. Apa itu ilah? Ilah ini konsekuensinya jatuh talak. 4 bulan berturut-turut tidak dia setubuhi istrinya, minta tak minta istrinya, tidak dia setubuhi istrinya tadi, maka sudah jatuh ilah. Apa itu ilah? Ilah adalah sudah disamai seorang laki-laki, suami yang bersumpah kepada istrinya untuk tidak disetubuhi dia. Ada seorang suami yang marah sama istrinya sampai dia berhujam dalam hati dia, udah berkata-kata dia, tak akan kusetubuhi engkau. Banyak faktor. Entah kena mungkin marah dia, istri tadi asyik sering menolak dia, sampai dia sudah berhujam dalam hatinya, bahkan bersumpah, maka namanya ilah. Sudah ada hukum-hukumnya, jatuh talak. Nanti kita bahas temuan selanjutnya. Ini bentuk maksimal. Sudah. Kalau menurut Ibnu Hazmin, ulama lain, kata dia, ayyujami'a imra'atahu ba'da kulli tahrin marratan ala aqli. Hendaklah menjimai istrinya tadi setiap sekali suci itu minimal sekali. Ketika dia suci sekali, itu ukuran minimal. Artinya disebutkan minimal di sini, banyaknya terserah. Begitu dia pemahamannya Bapak Ibu ya. Di sini tidak ada dijelaskan banyaknya, cuma dijelaskan sedikitnya. Paling lama berapa? 4 bulan. 4 bulan kalau tidak disetubuhi dia sudah jatuh. Dah. Itu udah paling lama tuh, udah paling maksimal. Sekurang-kurangnya sekali suci 1 kali. Nah, tapi kalau sering kali berhubungan badan tak sehat. Tak juga sehat. Kalaupun jadi itu maaf cakap, kalaupun jadi itu mani, dia kualitas maninya tak bagus.
Kata para ulama dalam kitab Tuhfatul Urus, saya kitabnya ada, saya bahas. Cuma bahasa Arabnya Arab dulu. Enggak ada perlu saya konsultasi dengan Boyke, enggak ada. Saya baca semua, saya praktekkan. Cuma Pak Guru yang dia baca. Iya. Arab kumpul. Arab. Nah. Jadi dalam kitab itu justru kalau dia seringkali, katakanlah mungkin sehari ada 2 kali, 3 kali. Kalau pengantin baru oke lah ya. Ini sudah proses lama. Yang sudah ada proses lama. Kalau pengantin baru itu biasa. Nah, kalau dia sudah proses yang lama, 1 hari itu lebih 3 kali, itu bahkan nggak bagus buat kesehatan. Jadi dia kapan yang paling sehat? Nah, yang paling sehat itu 2 atau 3 hari sekali. Itu sehat. Catat. Gue terekam sendiri. Ya. Pasti gini cepat ini. Cepat nih. 3, 2 sekali. Itu harus ada. Makanya tengok. Kita mulai hitung ya. Kita mulai hari-hari apa Islam? Hari Jumat. Jumat, Sabtu, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Ya, coba Rabu, Kamis. Coba 7 ini dibagi 3. Jadi kalau dia umpamanya di hari dia mau cakap Kamis, malam Jumat. Udah, Kamis dia berhubungan badan, malam Jumat. Berarti sudah dihitung ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Peri. Baru Selasa main. Selasa, Rabu. Maksudnya itu di hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Jadi seminggu itu ada 2. Makin itu. Nah, bagaimana kalau suaminya bepergian, tukang pergi? Suaminya pergi kadang sebulan sekali segala macam, atau istrinya juga jauh. Udah, fa in kana rajulu fi safarin, jikalau ada laki-laki tadi bepergian, suka bepergian, apa kata syariat agama? Fala yamkusu ba'idan. Kalau kau pergi jauh wahai laki-laki, wahai suami, kau meninggalkan istrimu di rumah, jangan lebih dari 6 bulan. Illa li uzrin, kecuali kena ada uzur. Artinya jangan tinggalkan istri kita tuh lebih dari 6 bulan. Kenapa? Karena 4 bulan tadi sudah tidak kita setubuhi, udah masuk bulan ke-5, bulan ke-6, di sini sudah goncang goyang udah istri tadi. Apalagi kalau istri tadi itu bukan ibu rumahan, keluar sana sini, dia kerja di kantor, pasti begitu juga lah sebaliknya. Istri tadi pergi jauh, ya, maka jangan lebih dari 6 bulan, karena bisa dikhawatirkan. Luar biasa ulama kita dengan kaji sampai ke situ. Artinya ini peristiwa sudah ada di zaman dahulu, terjadi. Zaman sekarang apalagi akses begitu cepat, yang dilihat manusianya banyak. Dulu oke lah manusia bisa dilihat. Tengok apa konsekuensinya kalau sudah 4 bulan tidak disetubuhi sampai 6 bulan. Apa kata para ulama? Kalau sudah 1 ashur, sudah 4 bulan, sudah 6 bulan, kemudian suami tadi kembali, dah, maka fa'in aba an yuraja'a farqul hakim, maka jikalaulah tadi si perempuan, si istri sudah ditinggal oleh suaminya selama 6 bulan,
maka ada hak untuk istri pergi ke pengadilan, hakim minta pisah, tidak berdosa. Tengok masalah jima, masalah nafkah. Nafkah ialah dikirim sebulan transfer cepat, 2 juta, 3 juta. Tak bahagia, Bu. Tak bahagia. Hah? Tak bahagia. Setelah bahagia. Kalau ingat dekat-dekat mana bisa kerja bahagia. Dekat-dekat sama bahagia. Enggak tahu Pak Ustaz. Apa itu? Ada kejadian rupanya? Nama saya bahagia Pak Ustaz. Bahagia. Asal Ustaz datang nggak kenal pun dia nyebut nama saya. Iya. Sudah ada kejadian di zaman Rasul. Zaman Rasul. Yang mana sahabat Nabi itu pergi berperang. Perangan lama, bulan-bulan. Jadi mengadu tadi istri kepada Rasul. Nah, ketika mengadu kepada Rasul, maka Rasul bertanya kepada perempuan tadi, apa yang membuat kau khawatir? Perempuan ini menjawab, aku khawatir dengan dia pergi ke medan perang ini, aku tak bisa jaga diri. Tak bisa jaga diri. Nah, makanya kata Rasul, kalaulah engkau tidak tahan, maka boleh kau pisah. Inilah pentingnya tadi. Nah, itu kata. Ditambah lagi Imam Al-Ghazali. Kenal Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali mengatakan, hendaklah seorang suami menjimai istrinya pada setiap 4 hari itu sekali. Fahuwa a'dal. Inilah yang paling adil. 4 hari sekali. Yang tadi sebulan, setiap suci sekali. Inilah perbedaan ulama, hasil penelitian dia lah, entah pengalaman pribadi mereka. Ya. Yang pertama tadi setiap suci itu berapa lama? Hah? Enggak, suci. Berapa hari? Bukan haidnya. Ya dikurangilah ya. 6 kurang ya, 30 kurang 6 berapa berarti? 24. Selama 24 hari itu sekali. Tidak dengan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali tadi mengatakan 4 hari sekali. Ya. Jadi udah tahu ya kapasitas hari-hari yang kita ingin bersama. Nah, itu. Nah, maka kita masuk kepada adabul jima. Ya. Adab jima. Adab jima yang pertama. Nah, ini. Adab jima yang pertama. Yustahabbu, dianjurkan. Nih, dianjurkan. Sunnah yang dianjurkan, adab yang pertama. Poin number 1. Liman arada ayyami'a ahlahu, dianjurkan bagi siapa suami yang ingin mensetubuhi, menjima istrinya, hendaklah dia mengatakan pertama kali untuk mendatangi dia, bismillah, baca bismillah. Jangan kita gelap mata, jangan kita langsung suruh aja bismillah dulu. Wadzalika, kapan bismillahnya? Pada saat berhubungan, bukan qabla ayyatiha lil fi'li, sebelum kita melakukan. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau perlu tambah lagi, auzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah? Ketika kita tadi sebelum melakukan, maaf cakap, kita sudah berhubungan, ya, berhubungan tadi, disitulah kata kita sempurnakan bismillahi Allahumma jabni syaitan wa jabni syaitana ma razaqtana. Ini jangan lupa. Jangan lupa. Doa ini pendek
tapi maknanya dalam sampai ke anak-anak kita loh Bapak Ibu. Tengok apa kata Nabi. Kalau ada orang yang lagi suami ya, kadang kita kan membacanya suami kan, padahal juga disunahkan ke istri. Istri juga baca itu. Walaupun memang sifat anjurannya kepada suami, tapi istri harus baca juga barengan itu. Barengan adik, barengan kita bacanya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Nah itu kata Nabi, ketika dia membaca itu, la yadurra dzalika alwalad, anaknya nanti lahir sampai kapanpun syaitan tidak bisa ikut membahayai dia. Kenapa anak-anak itu kesetanan? Kenapa ayahnya tidak baca? Itu kadang kita sepele dengan seperti ini. Ya? Apa makna kata Nabi? La yadurra dzalika alwaladu syaitan abada. Setan kata Nabi tidak akan bisa memberikan mudarat kepada anaknya tadi selamanya. Kata para ulama, la yut'inuhu fi batni indal walad. Maaf. Cakap. Ketika masuknya sperma itu, maka tidak bisa bercampur sedikit pun dengan setan. Makanya ada sebuah kejadian, seorang perempuan ya bisa disetubui oleh jin. Hati-hati. Ya, ini realita Pak. Dengan bacanya itu, setan jin itu pergi. Termasuk jin di kamar kita. Di mana tempat kita berjima, kamar, dengan kita baca ini mereka pergi. Kalau nggak baca ini, dia nonton lah live show, live streaming, alam gaib. Bakal kali udah ngintip aja. Ini memang bawaannya canda, tapi ini serius. Makanya saya malam ini saya sampaikan harus tahu. Tapi Pak Ustaz, kok ada bunyi gitu, membunuh setan gitu. Malam Jumat bunuh setannya kata orang. Apa perubahan badan itu kan membunuh setan? Oh betul itu. Itu supaya motivasi, supaya bersama malam Jumat aja itu. Oh juga itu. Tengok, saya tambah lagi ya. Jadi apa hikmah? Supaya kita ada motivasi nih kita baca itu. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Dah. Itu yang pertama tadi, supaya sperma yang masuk ke dalam perut tadi terpelihara anak ulada. Hadisnya ada. Faqad subita fis sahihi an kulla bani adam. Ada sebuah hadis yang sahih bahwasanya dalam hadis itu setiap anak cucu Adam ketika mereka mulai berhubungan badan, setan itu mengikuti dia. Makanya ada istilah qarin. Qarin mirip dengan kita. Wajah-wajah kita mirip. Makanya qarin ini dia kana minal jin. Dia itu jin. Nah, dengan kita baca itu terpeliharalah kita punya qarin. Tidak digauli oleh jin tadi. Nah, jadi itu hikmah yang kenapa kita baca doa itu. Yang kedua, adabnya apa lagi? Adabnya wa yustahabbul istitaru halal jima' bi qadri imkan. Disunnahkan, dianjurkan al-istitar, yaitu menutup badan ketika berhubungan badan.
walaupun dengan secucik, tidak semua separuh badan. Wa yukrahu, dan makruh berhubungan badan dalam keadaan telanjang. Makruh. Jadi harus adalah penutup kain. Maaf cakapnya, menutupi pas di bawah pusat, di atas lutut, dah cukup lah. Terdiam kita kan? Kita mengingat yang telah kita buat selama ini cuma. Tengok. Ini bukan sesuatu dosa, ini kajian keilmuan. Tengok kata Nabi. Ini Nabi bilang, "Idza ata ahadukum ahlahu." Hei, laki-laki, suami, jikalau kau mendatangi istrimu, falastatir. Tuh. Cuma ada juga sebagian ulama kata dia begini, boleh telanjang, tidak sampai ke makruh, tapi kalau ruangan itu tertutup semua, tertutup semua. Maksudnya jangan sampai ada celah-celah yang bisa orang mengintip. Umpamanya ada seorang anak kan belum balik, umur 2 tahun, 3 tahun. Sebenarnya secara mukallafnya dia belum, cuma secara adat tak baik itu sebenarnya. Ada anak umur 1 tahun, kita anggap dia nggak paham, nggak ngerti, umpamanya kan, sudah. Sebenarnya salah satu adatnya kurang begitu. Ada anak 6 tahun udah paham, belum paham, cuma dia udah tergambar. 5-3 tahun. Kalau dia 1 bulanan, ya pasti belum. Nah itu pun kata para ulama, tak boleh kita masukkan. Jadi 2 orang sajalah. Kenapa? Kena makruhnya tadi. Makanya kata Nabi, wala yatajarrada, tajarrudul auraini. Jangan kau berdua-dua ditelanjang, kata Nabi, tanpa ada sedikit pun selai badan. Itu dalilnya sudah ada. Itu yang kedua. Yang kedua tadi apa? Menutup sebagian badan. Ya, bukan aurat ya. Menutup aurat. Menutup. Karena salah paham kan, atau nanti, oh bang, tutup aurat bang. Di sini bukan tutup aurat, tutup sebagian. Nah, nanti pakai mukena tutup. Jadi cuma ada lagi. Nggak ada. Pakai kopiah aja sah. Kayak kopiah cuma ada itu. Kenapa tutup? Ini ada hadis. Saya tambah lagi. Ternyata ada sahabat Nabi bertanya. Memang sahabat Nabi ada yang kritis, ada yang dia menerima, tapi dia harus kritis dulu. Kenapa tutup ya Rasulullah? Tapi sampai sini kan tak ada aurat. Apa kata dia? Idza kana al-qaumu ba'dhum fi ba'din. Jikalau memang sesama orang, okeylah tutup, kata dia kan. Ini suami. Sudah. Aku sudah tahu bentuk dia. Dia juga tahu bentuk aku. Tak ada lagi. Sudah. Apa kata Nabi? Fallahu ahaqqu ayastahiya minhu. Allah yang paling berhak kita mandi. Maksudnya kita ini malu sama Allah. Allah kan maha mengetahui kan, maha melihat. Dia melihat kita. Jadi tutupnya itu
cara adab kita malu sama Allah. Nah, tutup. Nah, kalaupun mau tutup, tutup pakai selimut besar-besar. Selubuk, berdua lah bergulung situ terserah. Memang harus diperjelas Ustaz ya kan? Harus diperjelas. Iya, nggak boleh direm-rem. Nah, kadang kan gini, adek kurang mantap kok tutup payat-payat. Udah, ambilkan spray apa itu tuh buka snap. Tapi kelambu Kelambu. Kalau kelambu tuh termasuk tidak ya kira-kira? Nyamuk kalau Itu yang ketiga. Tutup. Jangan semua dinampak. Yang kedua. Yang ketiga. Wa yustahabbu tarkul kalami halul jima' ila lil hajah. Dianjurkan ketika berhubungan badan suami istri untuk tidak berbicara. Tidak boleh berbicara. Meninggalkan kalam, meninggalkan ucapan illa lil hajah, kecuali ketika ada keperluan. Jadi fokus saja kita, diam aja udah. Jangan sih ngomong macam mana nih. Gak usah. Mana? Udah, belum. Gimana? Udah. kerjanya yang banyak Ustaz. Jangan tutup kuping, ini ilmu. Kita ngomongnya terus. Ya? Ini tak boleh. Hadisnya ada, ya Allah. Lagi-lagi ada hadisnya. La taksirul kalam. Jangan kamu perbanyak ucapan, berbicara. Indal majami'atin nisa. Ketika engkau mensetubuhi seorang istri. Fa inna minhu yakunul khars wal fa'fa. Maka jangan kita berbicara. Tinggalkan. Fokus saja. Nah, itu yang ketiga. Jangan berbicara. Nanti ada yang lebih apa lagi nih? Ada yang lebih mengerikan lagi nih adabnya. Nah, ini yang tiga nih, stepnya tiga. Yang keempat, wa yustahabu ayyula'iba imra'atahu qabla al-jima'. Ternyata dalam agama kita nih Bapak Ibu, ketika kita melakukan hubungan badan jima, maka harus disertai yula'ib. Harus ada dulu apa dalam bahasa kita nih ya? Pemanasan. Ada pemanasan. Tak boleh langsung. Jangan langsung. Apa manfaat pemanasan itu? Kata syariat kita, ditanhadus syahwat, agar menaikkan birahisah. Kadang-kadang laki-laki ini maunya dia yang puas, istrinya tidak. Maka pancing dulu. Kepuasan itu sebagai bentuk daripada sunnah. Jadi pemanasan atau dalam bahasa kita yang agak vulgar, rangsangan yang dibuat oleh suami itu ternyata hal yang disunnahkan. Yang disunnahkan, yang dianjurkan. Panjang kali Berarti selama ini langsung aja. Waktunya mepet. Ada mepet ya. Selama ini pengerangan aja. Allah. Ini dia. Jadi ada pemanasan. Dia memang dianjurkan pemanasan itu. Maka tidak dianjurkan untuk suami untuk langsung. Harus ada bentuk-bentuk pemanasan itu. Bahasa Arabnya adalah mula'ibun. Mula'ibun saya katanya ada la'bun, la'ibah, bermain. La'ibah itu bermain dalam bahasa Arab. Jadi mula'ibun bermain-main. Adalah pemanasan di situ. Sebelum melakukan hubungan. Cuma bismillahnya
bismillahnya itu sebelum pemanasan itulah dia. Nah, jadi ketika kita baca bismillah, kemudian doanya pas di pemanasan itulah, bukan pada saat berhubungan. Nah, jadi posisi bismillah itu pas di situ. Nah, itu. Dah, itu yang keempat. Cepat ada 1 jam nih. 4 jam. Yang kelima, wa yustahabbu lil mar'ah an tattakhidha qat'atan min khumasin tanawuli lizauj. Disanjurkan ya bagi seorang istri mengambil sebuah potongan kain untuk dialaskan di bawah kemaluan. Ini sifatnya dianjurkan, disunnahkan. Membawa sepotong kain, ditaruhkan di bawah kemaluan dia, di bawah badan dia itu. Dan apa gunanya? Kain itu fayatamassahu biha, agar habis berhubungan badan, kain itulah dihapuskan ke kemaluan. Ini ternyata sunnah. Sudah? Ternyata dari mana ini hadisnya? Hadisnya bersumber dari Aisyah. Aisyah tengok. Yang bagi lil mar'ah, harus bagi seorang istri idza kanatil aqilah, apabila dia tadi itu seorang perawan, dia berhubungan badan, antattakhidha khirfatan, hendaklah mengambil sebuah kain, fa idza jami'uha jauzuha, dan jikalau kata Aisyah tadi, jikalau suaminya mensetubuh dia, nawilatuha iyaha, maka hendaklah kain itu ditaruhkan, famasahanhu, maka diusapkan itu kain. Mohon maaf Pak ya, saya agak ini amalan orang-orang dulu. Kain itu sudah, maaf cakap, kain itu sudah di bawah, maaf cakap, punggung si perempuan tadi, pas di atas kemaluan. Ketika kain itu ditempelkan, disitulah mereka sudah berhubungan badan. Habis berhubungan badan, nah kain itulah untuk mengilap. Itu sunnah. Sudah? Ketika dia sudah diilap, maka ditambah lagi, mohon maaf, kan tidak lagi anak muda kan? Kita laki-laki punya kaki tumit. Tumit kaki kita tuh, yang kanan tekankan ke kemaluan perempuan. Dalam kitab saya nggak ada, kitab lain saya baca. Nih, tekankan. Kita punya tumit. Udah, tadi kan ada kain tadi. Kain tadi sudah hilang. Taruhkan di situ, ini kan. Tekan. Apa manfaatnya itu? Kata para ulama, manfaatnya akan mengembalikan kerapatan itu. Sudah? Kemudian manfaat yang kedua, secara zahir, saya belum terkait, saya secara kesehatan, saya belum pernah baca secara kesehatan. Cuma secara apa yang kata para ulama itu dalam kitab Tuhfatul Urus, hadiah pernikahan, artinya. Coba nanti ibu beli di Gramedia, ada namanya kitab, sudah terjemahkan itu, bestseller. Nama kitabnya adalah dalam bahasa Arab Tuhfatul Urus. Tuhfah itu artinya tuhfah, sebuah mahkota, perhiasan perkawinan. Nanti dulu ada tebal segini. Nggak tahu berapa harganya kalau terjemahan. Kalau saya dulu beli di Mesir. Nah itu ada. Makanya kain itu bukan sembarang kain. Fungsi tadi adalah untuk tutupi, untuk tekankan. Dan yang ketiga manfaatnya akan membuat lamanya tua wajah si istri. Dia jatuh wajahnya itu lama. Keriputnya. Mohon maaf saya, itu Pak, kita berhubungan badan itu terasa kesakitan saraf yang dialami oleh si perempuan. Jadi ketika sudah berhubungan badan, maaf secara fisiologinya ditekankan supaya membalikkan segala aura dalam dia, dalam tubuh dia, sehingga dia punya wajah tidak cepat tua.
Ini pengalaman. Maksudnya bukan pengalaman. Arti kata para ulama. Ini para pengalaman Ustaz yang tidak begitu. Iya, enggak apa-apa dulu Ustaz. Ya. Kalau tanya saya buat begitu, ya saya buat. Tapi nggak marah. Apalagi Tapi dia istri. anak saya rapat setahun satu, 8 bulan ada lagi, nah 9 bulan ada lagi. Nah, itu penting untuk dilakukan. Makanya telah 180. Itu yang keempat. Yang kelima, taruh kali. Mak mengantuk pula kan? Aneh juga kan? Yang keenam, adabnya lagi. Wa yustahabu an yaktasila rajul inda kulli wahidatin ba'da jami'aha in kana lahu akthar min zawjiha. Kalaulah suami tadi istrinya banyak, istrinya lebih dari satu, maka dianjurkan bagi si suami tadi kalau ingin mensetubuhi istri yang kedua, hendaklah dia mandi dulu. Dia sudah bersama dengan istri yang pertama, sudah mau menjimai istri yang kedua, maka dari hasil jima yang pertama mandi dulu. Mandi. Tapi bagaimana kalau dia istrinya satu tapi mau masuk ke ronde kedua? Udah? Ini yang ketujuhnya. Yang keenam tadi mandi dia. Disanjurkan dia mandi dulu ketika mau mendatangi istrinya yang kedua. Kalau istrinya satu, kata para ulama di sini, dia dianjurkan untuk berwudu dulu. Berwudu baina jima'aini, di antara dua hubungan badan. Jadi hubungan badan yang pertama tak usah wudu lah, kayak biasa. Udah mau minta ronde lagi kedua, maka sunat pergi kamar mandi, maaf cakap, cuci kemaluan dulu. Sudah, istri maupun suami cuci kemaluan. Habis itu wudhu lah tadi si suami. Istri mana? Usah. Iza arada ahadukum, kata hadis Nabi. Hadis Nabi luar biasa, semua berdalil. Saya bukan cakap saja aja nih. Iza arada ahadukum ahlahu, apabila ada seorang suami ingin mensetubuhi istrinya, summa arada ayyauda, kemudian dia ingin lagi, falatawaddo, maka berwudu. Jangan tak wudu, Pak. Ada yang minta wudu ronde? Wudu. Nah. Dulu kan lupa. Nah, itu yang ketujuh, wudu. Dan satu lagi ada kaitan ini juga. Kalau kita maaf cakap berhubungan badan malam, dah malam. Habis kita berhubungan badan, jangan kita tidur sebelum kita berwudu. Kalau mau mandi malam dingin, dah jam 9, jam 10, tengah malam kan dingin. Jangan kita biarkan diri kita dalam keadaan tidur, dalam keadaan junub, hadas besar. Ambil wudu, cuci kita punya kemaluan, ambil wudu, tidur. Tak mandi tak masalah. Seandainya na'udzubillah pendek umur kita, mati dalam keadaan tadi, kita sudah suci. Itulah perhitungan Nabi. Jangan tidak berwudu. Dan kita menyepelekan ini, berwudu. Walaupun ada penyelamat. Apa penyelamatnya? Itulah tadi, kenapa ada memandikan jenazah, ya kan? Itulah penyelamat semuanya. Hilanglah semua itu.
Kalau dia umpamanya lagi dalam keadaan bernajis, ya kan, berhadas kecil hadas besar, dengan mandinya jenazah itu dilarang. Cuma kita kan pengen tadi itu, ya kan? Ya terserah, begitu kita tidur, udah berwudu kan, tidur, batal wudu dalam tidur, itu tidak masalah. Tapi kita sudah tidur dalam keadaan berwudu. Ini tambahan dari pembahasan tadi. Dah, itu yang ketujuh. Ingin mendatangi lagi wudu. Yang kedelapan, wa yustahabbu tarkul kalami ma'an nas fi sya'nil jima'. Dianjurkan bagi suami istri yang lagi berhubungan badan, lagi berjima, untuk tidak berbicara dengan manusia lain. Contoh, lagi berhubungan badan, paket. Nanti tak boleh. Tunggu. Kentang ini Ya. Jangan ngomong aja sambil berhubungan badan tak boleh, apalagi sama orang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa? Ini lagi jima. Maka diam aja udah. Fokuskan. Ya? Jangan salah, jangan diputuskan. Udah berhenti. Tak boleh Pak. Ini sepele ya, tak boleh. Ketika kita berhubungan, ada manusia yang kita ngomong, apapun itu, sudah, teruskan lanjut, jangan dipotong. Tak boleh. Assalamualaikum. Jangan jujur, tunggu kami lagi gini ya, boleh. Nggak. Pokoknya jangan ngomong. Tarkul kalam, tinggalkan kalam. Ucapan itu tinggalkan. Fi sya'nil jima', ketika sedang berjima. Jadi kalau ketika sedang berjima, berarti lagi proses jima itu, maka tinggalkan. Makanya sebelum itu tengok situasi. Tengok dulu. Pintu terbuka apa belum dikunci. Buka gerbang dulu saat ada kanan kiri. Tengok keadaan, supaya dia terjadi seperti ini. Kenapa? Li'annu minal lagwi, ternyata kita menjawab atau berbicara itu bagian dari lagwi, bagian dari dosa. Lagwi itu dosa. Jadi harus dijauhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan harus dijawab. Ya tengok, nggak semua harus dijawab, tengok kondisi. Salam tuh tak boleh jawab orang mandi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, lagi sibuk. Diam aja gitu. Yang kedua lagi tadi. Itu. Jadi tak boleh. Yang kesembilan, ini yang paling penting. 9 nih. Wayujibu, wajib, bukan lagi anjuran. Wajib ala kulli minar rajuli wal mar'ah. Wajib bagi seorang suami dan istri kitmanun mayatahaddatsu bainahuma min ifdha. Wajib bagi seorang suami dan istri tadi kitman, merahasiakan, menyembunyikan terkait hubungan badan dia. Tak boleh kita ceritakan masalah ranjang kita sama orang lain. Kenapa? Fa inna ibsa'a zalika minal kabair. Kalau itu kita ceritakan, kata kitab ini, itu bagian dari dosa besar. Illa in darar, kecuali dalam keadaan darurat.
Seperti apa? Jikalau ada tuduhan kita dalam hubungan badan. Kalau dituduh kita memperkosa dia, atau dituduh kita menjimai dia, atau dalam pengadilan, apa sebab segala macam, itu boleh. Tapi selain itu tidak boleh kita keluar. Cerita sama kawan, aku suami aku tuh lembek kan. Suami aku tuh pendek kan. Suami aku tuh cepat kan. Tak boleh. Ada gitu istri dia. Istri aku tuh bau. Istri aku tuh gini. Tak boleh. Siap. Itu yang terjadi saat ini di artis ada sebenarnya viral. Artis banyak. Cerita ubar yang katanya macam-macam, bau ikan asin lah, ya, macam-macam. Tak boleh. Dan tak bolehnya ini bukan hanya sebatas ketika masih status suami istri. Cerai pun tak boleh. Tak boleh. Makanya kalau sudah bercerai, kita jumpa dengan mantan suami, mantan istri. Kalau jumpa, aku dulu pernah bersama dia, pernah berhubungan badan, dan simpan menjadi rahasia hidup. Karena kalau sudah berhubungan badan itu kita semua sudah nampak semua apa yang di dalam dan kekurangan, maka tak boleh di dosa besar. Tapi ini yang saat ini menjadi buah bibir beberapa kalangan suami istri dalam bercerita. Canda dia, tapi candanya itu kadang dosa. Macam mana? Sedap ya? Mantap. Cerita dia, wah begini. Tak boleh sebenarnya. Senyumnya dah sendiri. Dah. Tak usah kita tambah lagi bumbu. Pancing tak usah. Tengok di zaman Rasul ada kejadian seperti itu. Saya baca hadis yang panjang. Tengok kata Nabi, seburuk-buruknya manusia nanti di akhirat, tempat dia yang paling buruk, kata Nabi, di hari kiamat, inna syarnas manzilatun yaumal qiyamah. Seburuk-buruknya manusia nanti di akhirat, tempat tinggal dia adalah mereka ar-rajulu yafdhu ilal mar'ah, laki-laki yang menceritakan soal urusan ranjang kepada orang lain. Jadi kalau ada suami menceritakan ranjang istrinya kepada orang lain, atau sebaliknya, nanti dia dicap sebagai manusia yang paling buruk, dan tempat dia juga yang paling buruk di akhirat. Kenapa? Karena dia menceritakan tadi. Satu hadis. Hadis yang kedua, Nabi berkhutbah. Dalam khutbahnya itu Nabi bilang, wahai para suami, karena laki-laki kan, apakah engkau jika mendatangi mensetubui istrimu, aghlaqal baba, engkau tutup pintu, wa arkhis satra, engkau selubungi tutup, summa yakhruju, sudah engkau tutup pintu, engkau tutup badan ketika hubungan badan, summa yakhruju, kemudian engkau keluar, fa yatahaddath, engkau bercerita, fa yaqul, engkau ngomong kepada orang lain, fa'altu bi ahli kaza, aku buat sesuatu kayak gini ketika tadi berhubungan badan. Aku buat kayak gini di suami aku. Aku gini kan itu dia punya kemaluan. Aku gini kan dia punya kemaluan. Aku gini kan dia, aku pasang ini segala macam. Dia ceritakan sama orang. Hakaza kata Rasulullah. Apa? Maka ketika dia menceritakan itu, maka kata Nabi, inna mathala min fil dzalika, perbuatan dia menceritakan itu kasyaitani wa syaitana, seperti dua setan yang telah bercerita dengan dia. Artinya
Ketika dia bercita itu, setan itu ya sudah merasuki diri dia. Maka setan dan setan. Jadi kasaitoni wasaitona. Nah, maka hati-hati, simpan, rahasiakan, jangan sampai terbuka aib. Ya kalau memang ada problem dalam hubungan itu, ya banyak obat dijual. Kalau memang kita pengen lama, beli durasi yang lama sampai berjam-jam patah pun silakan. Kalau memang mau nampak gairah si istri tadi itu, ya itu bentuk usaha, tak ada masalah. Asalkan kuat aja jantung. Nah, jangan gara-gara itu jantung mendadak mati. Nauzubillah. Allah kata aja, alami aja. Pandai-pandai kita macam mana. Intinya jima itu adalah ibadah. Nah, ini yang ke-10. Yang ke-10 ya, wa yajibu ala rajuli, wajib bagi seorang suami tadi ayyajtani jima'a imratahu, hendaklah dia menjauhi ya istrinya tadi untuk menjima dalam keadaan haid. Tadi sudah saya sampaikan ya, di dalam keadaan haid jauhi. Kemudian tidak boleh ya, wajib bagi suami tidak boleh mendatangi istrinya dengan dubur. Tak boleh berhubungan badan pakai dubur. Tak boleh. Itu dosa besar, nak laknat Allah. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai kita seperti itu. Nah, tapi bagaimana kalau dia haid? Suami pengen, istri lagi haid. Ada nggak ini kejadian? Ada. Maka bukan berarti hak itu tak boleh. Boleh. Namanya istimta. Istimna. Istimta bukan istimna. Istimta. Apa artinya? Maaf cakap, bahasa kita itu namanya tembak luar. Jadi caranya bagaimana ya, terserahlah apa maunya. Jangan kita berhubungan badan, bagaimana caranya terserah. Yang penting dibolehkan asal tidak sampai membahayakan diri baik suami maupun istri. Nah, termasuk juga membatasi. Ada orang tidak mau mengonsumsi pil KB. Dia tidak mau punya anak duluan karena sudah rapat mungkin. Dia jaga jarak. Nah, jaga jarak ini bagaimana? Kalau dia pakai pil KB, oke lah. Ini yang nggak pakai pil KB. Maka caranya dengan azal. Azal itu maaf cakap tadi, tembak luar. Itu harus betul-betul suami ngerti cara-caranya. Kalau tak ngerti cara-caranya, lepas habis. Harus ngerti. Jangan sampai sudah terujung, oh maaf lah dia, apa ya maaf udah. Nggak bisa lagi terjadi. Kalau subur dia jadi, kalau tak subur ya alhamdulillah. Itu jadi intinya adalah sudah ada masing-masing bagaimana caranya. Jadi inilah Bapak Ibu yang memuliakan, 1,5 jam kita membahas ini. Pas 9:30 terkait dengan adab dan jima. InsyaAllah kita minggu depan masih dalam kategori pembahasan tentang hal pernikahan, yaitu muharramatun minan nisa, yaitu orang-orang yang diharamkan untuk kita nikahi. Sampai nanti pembahasannya tentang ada fasad, khulu, kemudian ilah. Ini lagi-lagi dalam hal bab pernikahan. Itu saja, mudah-mudahan berkah bagi kita semua, bermanfaat sebagai penambah ilmu. Ya, tak semua kita dapat, ada 12 ini. Ya minimal beberapa lah. Yang penting-penting saya sebutkan tadi ya. Nggak bisa semua, jangan tinggalkan semua. Itu konsep yang diberikan oleh Nabi. Jadi lebih kurang saya mohon maaf. Wasikum nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Terus tadi, Ya. tadi Ustaz, itu kan salah satu apa tadi itu larangan itu kan kita memberitakan. Tapi kejadian gini Ustaz, belum kami kita seminggu lalu itu kawan saya kantor dia berpensiun.
itu dia berhubungan badan, dia rekam sama dia, suara. Dikirim kok bro, kami bingung jadi kan, ini suara apa gitu. Pas kami dikonfirmasi dia ngaku, itu gimana? Dikirim kok bro, kami jadi bingung ya, tua ini apa ada malunya gitu. Dosa perbuatan dia. Baik. Itu yang terjadi itu Ariel kan, Ariel Noah. Tak boleh. Di video-video kan direkam, apa manfaatnya? Dokumentasi tak ada menambah iman. Tak ada menambah iman. Yang ada yang merusak iman. Di-share pula ke grup kan, entah salah pencet, entah salah kirim, nggak tahu kita. Ngaku pula, dia ngaku. Berarti udah rusak dia punya akal. Ya. Terlihat pula dengan kawan-kawan adalah dia sendiri bersih. Nah, itulah luar biasa. Jadi itu tak boleh. Rahasiakan betul-betul. Lagi pertanyaan? Ustaz, saya mau bertanya Ustaz. Kita kalau belum berumah tangga, kita sama orang tua itu hormat misalnya Ustaz. Jadi kalau misalnya kita merantau, istri kita bawa gitu, tapi istri nggak mau, dia bilang saya mau kasihan nanti mama saya nggak ada yang jaga gitu misalnya. Nah itu dia mau dibawa itu dia bilang kasihan mama gitu. Rupanya istri suaminya berangkatlah sendiri. Berapa tahun kemudian dia kawin lagi di sana Ustaz. Itu gimana Ustaz? Siapa yang salah? Istrinya kah? Ataukah suaminya? Karena suami istri udah diajak. Ayo ikut, ulang lagi dia pun. Yang bertanya nikahnya atau ajakan istri tadi? Ya, ada banyak pertanyaan itu. Ada pertanyaan yang bertanyakan nikahnya suami tadi atau hukum yang tadi si istri menolak ajakan suami. Itu dua pertanyaan itu. Betul dua pertanyaan ya. Udah jelaskan tiga ini. Dua aja. Baik. Yang pertama, suami itu memang dibolehkan nikah lebih dari satu. Syariatnya sudah, izin tak ada izin, tahu atau tidak tahu, tidak ada jadi syarat. Sahnya nikah itu penting sah, ada wali, ada saksi, sudah si perempuan itu sudah selesai, ada mahar, selesai. Cuma negara kita, negara ini kan ada undang-undang. Nah sekarang ini untuk menjaga hak-hak si perempuan agar tidak terabaikan, maka ada namanya harus surat pernyataan persetujuan istri. Itu saja. Jadi apa yang dibuat suami itu tidak salah secara syariat. Tapi Ustaz, kalau kita udah berumah tangga gitu Ustaz, berarti istri harus dengan suami apa masih bisa ngikuti orang dengan orang tua? Baik. Istri nih, kan suami merantau tadi ini kan, ya dia nggak mau gitu, kasihan mama nanti nggak ada yang ngurus. Makanya di sini kita harus saling memahami mana yang kira-kira yang urgent, mana yang lebih dampak mudorotnya. Dengan kita pergi, kita ajak istri ikut, emak macam mana, orang tua yang tinggalkan macam mana, ada nggak bahaya mudorotnya? Gitu. Jadi lihat dulu dampaknya apa dengan kita pergi tadi itu, mana lebih sedikit mudorotnya, dampak negatif dengan kita pergi ajak istri atau kita pergi sendiri, istri tinggal sama emaknya. Jadi bukan dulu soal istri tidak mau. Oh ini gini Ustaz, orang tua si istri ini ada saudara-saudara di situ, abangnya, adiknya gitu. Bahkan adiknya pun bilang, abangnya bilang, berangkat aku ketemu suamimu Ya. Tapi si istri tetap bertahan dia. Sementara ada kakak iparnya di situ, gitu, istri abangnya, tapi dia tetap bertahan gitu. Akhirnya karena dia nggak ikut, lama-lama suaminya nikah lagi. Ya sampai sekarang. Ya, yang pertama tadi suaminya nikah lagi itu tak ada salah. Ada masalah itu yang pertama, dapat kunci jawabannya ya. Oke. Soal istri yang menolak ajakan tadi karena dia ingin merawat emaknya juga tidak salah. Namun sebagai pertimbangan kita, suami ini juga harus ngerti
dituntut untuk ngerti kondisi istrinya. Jangan mentang-mentang kita suami mau suka hati angkut atau macam, tengok dulu keadaannya gitu. Kenapa? Memang kalau si istri tadi itu sudah kalau si perempuan tadi sudah menikah, maka sudah pindah haknya kan, hak asuhnya kepada suami. Cuma tidak juga harus putus dan jauh, menghindar sama sekali, tidak ada komunikasi, tidak boleh begitu juga. Nah, artinya dilihat dampak baik dan buruknya ketika dia pisah dari emaknya tadi atau bersama. Kalau lebih banyak bersama ya sudah, kita biarkan dulu tuh sementara. Gitu. Atau ada konsekuensinya apa gitu. Jadi bagaimana mufakatnya lah untuk mengurusnya itu. Jadi tidak mentang-mentang oh kau durhaka tetap pada, enggak gitu juga. Enggak gitu juga. Bagaimana kira-kira untuk menyelesaikan masalah itu agar tidak ada persoalan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada lagi? Pas. Karena udah pengalaman sehari-hari jadi tak pala nih. Baik Bapak Ibu jemaah Allah muliakan, mudah-mudahan apa yang kita dengar tadi ya, dari awal sampai akhir ini dapat memberikan sebuah penambahan ilmu buat kita. Dan yang paling terpenting adalah sebagai rasa bentuk kita untuk menambah keimanan kita kepada Allah, terkhusus dalam kita berhubungan rumah tangga kita ini. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah berikan kita sebuah solusi yang terbaik dalam mengekalkan rumah tangga kita jikalau ada setiap permasalahan problemnya. Amin. Rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al hadhil jama'ah jama'atan marhumah ya Allah. Jadikanlah jamaah yang hadir ini ya Allah jamaah yang Engkau kasih, yang Engkau sayangi ya Allah. Wa jama'atan maghfurah, jamaah yang senantiasa Engkau ampuni dosa-dosanya ya Allah. Wa jama'atan fi afwa wa ghufrana, jamaah yang senantiasa Engkau maafkan segala silap khilaf yang diperbuat ya Allah. Wa jama'atan ridhaka, jamaah yang senantiasa Engkau ridhai hidupnya ya Allah. Wa jama'atan fil hidayah, jamaah yang senantiasa Engkau berikan hidayah dalam hidupnya ya Allah. Allahumma sihha jasadana wa ruhana ya Allah, sihatkanlah jasmani dan rohani kami ya Allah. Washfina min kulli da'in wa saqamin, dan sembuhkanlah kami dalam berbagai macam penyakit birahmatika ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah ya Allah, berikan kami ilmu-ilmu yang bermanfaat ya Allah. Wa fahman sahihah, dan pemahaman-pemahaman yang benar ya Allah. Warfa' darjatana bi barakati liqa'in hada, dan angkatlah derajat kami di sisimu berkah majlis taklim yang kami hadir ini ya Allah. Wasahil alaina bi'af'ali, dan permudahkanlah kami untuk mengamalkan apa yang telah kami dengar dalam bentuk ilmu-ilmu yang kami pelajari tadi ya Allah. Birahmatika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pengajian kita pada malam hari ini telah sama-sama kita simak dan insyaallah menjadi ilmu yang berguna